Siapa yang tidak kenal dengan nama Korun? Ia adalah orang kaya raya yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Sampai sekarang banyak orang yang mengistilahkan jika mendapat rezeki yang tak terduga-duga dengan istilah menemukan harta Korun atau harta karun. Karena kesombongannya, Korun beserta harta kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam perut bumi. Korun sebenarnya merupakan kaum Nabi Musa. Ia adalah umat Nabi Musa yang taat. Tidak hanya memiliki banyak harta, Korun juga termasuk orang yang cerdas dan berilmu. Ia menguasai ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi dunia dan akhirat. Korun adalah ahli di bidang kimia. Dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Kepandaian Korun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan ilmu nawir atau orang yang memberi cahaya dan penerangan. Suaranya terkenal merdu dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Korun juga lihai di dalam berbisnis. Ia mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis di zamannya. Kekayaan Korun begitu banyak sebagaimana tercatat dalam surat Al-Qasas ayat 76. Korun dikisahkan memiliki ribuan gudang yang berisikan emas dan perak. Bila keluar rumah Korun selalu berpakaian melebihi batas dan dikawal 600 pelayan. Ia diiringi 4.000 ekor kuda dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun sayangnya Korun kemudian membangkang pada Nabi Musa alaihi salam dan menjadi pengikut setia Firaun. Beberapa riwayat menyebutkan, jauh sebelum memiliki kekayaan Korun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya dan anaknya sangat banyak. Lalu suatu ketika Korun datang kepada Nabi Musa dan meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta benda yang banyak. Ia juga meminta Nabi Musa mengajarinya ilmu kimia dan ilmu-ilmu kehidupan lainnya. Karena Korun dikenal sebagai orang yang soleh dan mengikuti ajaran Ibrahim dengan baik. Tanpa pikir panjang Nabi Musa alaihi salam menyetujui permintaannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Musa. Korun diberikan kecerdasan lebih dan menguasai ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Korun menguasai teori dan praktik pembuatan emas, permata, dan beragam perhiasan mewah lainnya. Ia juga pakar dalam ilmu arsitektur, rancangan bangunan, penataan kota, dan lain sebagainya. Tidak lama setelah itu hidupnya berubah. Korun pun hidup dengan bergelimang harta, ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun keberuntungan yang didapatkannya membuatnya gelap mata. Korun mulai hidup dengan penuh pamer, dengan penuh sombong dan angkuh. Kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya lupa dengan Sang Maha Pemberi. Kekayaan, popularitas, dan nama besar ternyata membuat Korun merasa lebih terhormat dan mulia dibandingkan Nabi Musa. Ia pun akhirnya membelot dan durhaka pada Nabi Musa. Ia mengingkari janji-janjinya dulu dan beralih menjadi pengikut Firaun yang setia. Loyalitas Korun terhadap Firaun membuatnya diangkat menjadi kepala mandor yang membawahi ribuan pekerja. Korun enggan membayar zakat ketika Nabi Musa menagih zakat yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan olehnya. Ketika Korun dimintai zakat, ia langsung marah dan tidak memberikan sedikit pun kekayaannya. Terdorong sifat kikir dan angkuh, Korun lantas membuat rencana untuk melakukan tipu daya agar dia terlepas dari kewajiban membayar zakat. Dia ingin menjatuhkan nama baik dan citra baik Nabi Musa dengan membuat fitnah melalui seorang perempuan cantik. Setelah membuat rencana jahat, Korun menghadap kepada Nabi Musa seraya berkata, "Orang-orang menanti kedatangan Anda, karena itu sampaikanlah saran dan nasihat kepada mereka," ujar Korun. Nabi Musa kemudian keluar dari rumahnya. Ia mulai menyampaikan nasihat pada umatnya. Di antara nasihatnya beliau berkata, "Barang siapa yang mencuri, aku akan memotong tangannya.
Barang siapa memfitnah, aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Barang siapa yang tidak mempunyai istri dan dia berbuat zina, maka aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Adapun barang siapa yang memiliki istri dan dia berbuat zina, aku akan rajam dia sampai mati. Qorun kemudian berkata, apakah ini juga berlaku untuk Anda jika Anda sendiri yang berbuat zina? Apakah Anda akan menerima hukumannya? Kemudian Nabi Musa menjawab, ya meskipun dirinya sendiri yang melakukannya. Tak lama kemudian, Qorun memanggil wanita yang telah dibayarnya, dan wanita itu di depan Nabi Musa dan Bani Israel yang telah berkumpul, mengaku sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Nabi Musa. Mendengar hal itu, marahlah Nabi Musa atas fitnah kejam yang diarahkan kepadanya. Kemudian Nabi Musa melakukan sholat 2 rakaat lalu mendatangi wanita itu dan menyumpahnya agar mengatakan siapa yang menyuruhnya. Wanita itu menjadi ketakutan. Ia bergemetar di depan Nabi Musa dan mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah Qorun. Lalu wanita itu bertaubat dan meminta maaf kepada Nabi Musa. Seketika Nabi Musa bersujud seraya berdoa kepada Allah agar menimpakan azab kepada Qorun. Allah memberi wahyu kepada Musa bahwa bumi telah dijadikan tunduk kepada perintah Musa. Kemudian Musa berkata kepada bumi, wahai bumi, telanlah Qorun beserta kekayaannya, habiskan semuanya. Maka seketika itu bumi bergetar, tanah terbelah turun, dan gudang-gudang kekayaannya beserta seluruh hartanya amblas ditelan bumi. Allah mengabulkan permohonan itu dan Qorun pun dihempaskan ke dalam tanah dan ditenggelamkan bersama semua kekayaan yang dimilikinya. Lalu di manakah lokasi ditenggelamkannya Qorun beserta harta bendanya? Konon berdasarkan kepercayaan beberapa masyarakat setempat, Qorun ditenggelamkan di sekitar Danau Qorun atau Danau Moris yang terletak di negara Mesir. Di danau itulah konon Qorun mendirikan istana, dan di tempat itu pula ia ditenggelamkan. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah runtuhan bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal Qorun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Qorun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Qorun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggalnya. Wallahu a'lam.